Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu geografi fisik dan bencana alam. Jadi di sini kami dibagi menjadi beberapa bab, yaitu yang pertama distribusi air bumi, yang kedua aliran dan sistem sungai, yang ketiga ada banjir, yang kelima ada air tanah, dan yang terakhir adalah referensi. Jadi untuk bab satu boleh langsung dibacakan saja. Yang pertama itu ada distribusi air bumi, di mana 2/3 bagian dari bumi adalah air. 97% air itu adalah air laut dan 3%-nya air tawar. Terus tempat penyimpanan air itu disebut sebagai reservoir dan lama molekul air yang ada di reservoir itu adalah waktu tinggal. Ada 3 wujud air, yaitu ada padat, berbentuk es atau salju, cair itu air, gas itu adalah uap air. Lalu ada yang namanya siklus air. Yang pertama itu adalah evaporasi dan transpirasi. Lalu ada kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran. Lalu ada proses tambahannya yaitu salju dan es itu bisa menyublim, menyebabkan uap air. Lalu salju dan es itu mencair, menjadi pasokan air tawar ke sungai dan danau. Lalu air tanah itu tersimpan di aquifer atau muncul sebagai mata air. Kemudian yang kedua adalah aliran dan sistem sungai, di mana air tawar di sungai, danau, dan kolam penting bagi siklus hidrologi karena mendukung kehidupan. Sungai adalah badan air yang mengalir terus-menerus dengan variasi ukuran, kedalaman, dan kecepatan serta lokasi. Sungai berfungsi sebagai agen erosi dan transportasi sedimen utama di permukaan bumi, membentuk topografi sekitar. Namun, saat banjir atau debit meningkat drastis, sungai dapat menghancurkan permukaan jalan dan infrastruktur. Bagian aliran air itu merupakan yaitu satu sumber atau source di daerah tinggi atau pegunungan. Kemudian yang kedua, confluence, yaitu pertemuan anak sungai. Ketiga, anak sungai atau tributary. Kemudian, next. Kolam atau pool, yaitu ketika aliran melambat, yaitu kemudian muara atau mond, tempat aliran masuk ke laut atau danau. Di muara, sungai dapat memasuki laut atau danau. Terbentuklah zona esturi, di mana air tawar bercampur dengan air laut ini menciptakan lingkungan yang unik untuk kehidupan akuatik dan ekosistem khusus. Kemudian yaitu ada erosi dan deposisi sungai, di mana aliran sungai berperan dalam erosi dan deposisi atau pengendapan. Kecepatan aliran atau velocity sangat bergantung pada gradien atau kemiringan, geometri saluran, dan hambatan atau friksi dari dasar dan sisi aliran. Next. Kemudian di tikungan sungai, aliran lebih cepat di sisi luar tikungan yang menyebabkan erosi di sana. Sedangkan di sisi dalam aliran lebih lambat dan cenderung mendeposit sedimen. Gambarnya ada di samping. Kemudian mengenai muatan sedimen atau sedimen lot, itu ada beberapa jenis, yaitu bed lot, yaitu sedimen besar yang digeser, ditarik, atau dilompatkan di dasar sungai. Kemudian suspend lot, yaitu partikel halus yang terapung dalam aliran air. Kemudian dissolved lot, yaitu materi yang terlarut dalam air. Isinya ion, senyawa yang terlarut dibawa dalam bentuk larutan. Kemudian, bila gradien menurun menuju hilir, deposisi lebih dominan karena kecepatan aliran menurun. Kemudian, bab selanjutnya adalah jenis aliran, di mana bentuk dan perkembangan sungai itu dipengaruhi oleh siklus erosi, gradien, dan beban sedimen, di mana sungai muda biasanya itu berbentuk lurus, curam, jeram, dan air terjun. Biasanya berbentuk lembah V yang seperti ngarai atau sempit. Next. Kemudian di lembah Glacier U, itu terbentuk pola jalinan atau branded karena banyaknya sedimen. Kemudian di dataran rendah, yaitu terbentuk meander atau berkelok-kelok akibat erosi luar tikungan dan endapan dalam tikungan. Ya, kemudian ada kelokan besar, itu terjadi karena terbentuknya danau tapal kuda atau oxboleg. Kemudian ada di muara sungai, terjadi dikarenakan terbentuknya delta akibat pengendapan.
Lalu sungai jalinan atau brandet adalah terjadi saat sedimen dikarenakan kapasitas akut umum di daerah vulkanik, contohnya Cold Water, Gunung St. Helens, itu sungainya meander atau berkelok-kelok. Itu terbentuk di dataran banjir luas dan landai. Dikarenakan tikungan, kemudian terjadilah erosi, dan di dalam tikungan tersebut terjadi endapan. Kemudian adalah perkembangan lebih lanjutnya adalah tikungan terpotong, kemudian terbentuklah danau tapal kuda atau Oxbow Lake. Kemudian ada muara sungai yang terjadi karena sedimen itu diendapkan dan jadilah delta. Proses sungai membentuk pola aliran, lembah, dan dataran banjir yang khas. Semakin waktu menjadi sungai yang berkelok-kelok. Next. Sungai adalah aliran air terbesar yang mengalirkan sejumlah air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah Sungai Amazon, yaitu sungai terbesar di dunia. Ia memiliki laju aliran hampir 2.200 meter kubik per detik. Dan manusia telah memanfaatkan sungai sejak awal peradaban sebagai sumber air, makanan, transportasi, tahanan, energi, rekreasi, dan pembuangan limbah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pembatas. Pembatas adalah pegunungan atau batasan topografi yang memisahkan bentang alam menjadi beberapa cekungan. Pembatas ini diawali dengan air hujan yang jatuh pada sisi berbeda dari divide atau pembatas yang akan mengalir ke sungai atau sistem air yang berbeda. Pembatas atau divide penting dalam menentukan aliran air dan pembagian drainase dalam suatu wilayah. Dalam skala besar, pembatas bisa juga disebut dengan pembatas benua. Lanjut. Kemudian ada pola anak sungai. Pola anak sungai ini tergantung pada jenis batunya, yaitu ada pola dendritrik yang paling sebelah kiri, kemudian pola teralis atau trelis sebelah tengahnya, dan pola rektular. Kemudian bab selanjutnya adalah perkembangan sungai dan teori siklus erosi Davis, di mana profil sungai bergradasi, yaitu curam di hulu, kemudian landai menuju muara. Tanpa gradasi, maka banyak jeram dan air terjun di sepanjang aliran, di mana dasar sungai adalah laut utama, juga danau, sungai lain, atau buatan, yaitu bendungan. Di mana sedimen dan teras ini menumpuk di dataran banjir dan biasa membentuk teras. Kemudian siklus erosi Davis, yaitu jika muda, lembah V curam, kemudian berbentuk lurus, jeram, atau air terjun. Bila sudah dewasa, siklus erosi ini akan menjadi tambah melebar. Endapannya tebal dan gradiennya berkurang. Bila sudah tua, siklus erosi Davis ini akan menjadi lembah luas. Sedimennya menjadi dominan dan polanya jadi pola Mendel. Yang bab selanjutnya adalah lahan basah. Lahan basah adalah ekosistem perairan yang jenuh air, menjadi habitat beragam spesies tumbuhan dan hewan, keanekaragaman hayati. Walaupun luasnya kecil, lahan basah menampung banyak spesies, lebih dari 30% jenis tumbuhan di AS, Amerika Serikat. Perlindungan alami. Yang pertama, melindungi dari badai besar, storm surge, memberi tempat aman bagi hewan muda. Lalu ada fungsi ekologis. Yang pertama, menyaring dan menghilangkan polutan dari air. Yang kedua, menyerap pupuk yang terbawa aliran air dari ladang agar tidak mencemari air lain. Yang ketiga, memurnikan air secara alami, menjaga ketersediaan air bersih. Lalu kemudian ada banjir. Banjir adalah luapan air alami dalam siklus air, namun dapat menjadi bencana besar. Dampak paling parah biasanya terjadi pada daerah dataran rendah. Penyebab utama banjir adalah hujan deras, tanah yang tidak dapat menyerap air, dan saluran air tersumbat. Kemudian ada tingkatan banjir. Yang pertama ada kecil atau minor yang mengganggu jalanan rendah. Kemudian ada sedang atau moderate yang menyebabkan beberapa orang harus mengungsi. Kemudian ada besar atau major
yang meredam banyak rumah dan menyebabkan akses jalan lumpuh sehingga banyak orang harus dievakuasi. Kemudian ada dampak. Yang pertama, rumah rusak sehingga orang harus mengungsi. Selain itu, jalanan pun ikut rusak, yang menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu. Lalu ada kerugian ekonomi. Kemudian ada cara mengurangi risiko banjir. Yang pertama, mengedukasi masyarakat agar siap saat datang banjir, lalu memperbaiki saluran air dan membuat pengaturan bangunan. Lalu ada banjir bandang. Banjir bandang terjadi saat tiba-tiba ketika hujan deras dalam waktu singkat dan menyebabkan banjir jauh dari lokasi hujan. Area yang baru ditebang cenderung mengalami banjir yang lebih parah. Bendungan dan tanggul efektif melindungi daerah rawan banjir, namun jika jebol dapat menimbulkan banjir besar. Banjir membawa sedimen kaya nutrisi yang mempersubur dataran banjir, membuatnya cocok untuk pertanian, namun banjir juga memindahkan sedimen penting bagi habitat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada groundwater atau air tanah. Air tanah tersimpan di dalam ruang kosong antara sedimen dan batuan di bawah permukaan. Yang kedua ada porositas, adalah jumlah ruang kosong di batuan atau sedimen untuk menyimpan air. Permeabilitas menunjukkan seberapa mudah air mengalir antar pori. Aquifer dan aquitard itu, aquifer adalah lapisan yang bisa menyimpan dan mengalirkan air, sedangkan aquitard itu adalah lapisan yang sulit dilalui air. Di dalam air tanah itu ada zona jenuh dan tak jenuh. Zona tak jenuh itu merupakan pori berisi air dan udara, sedangkan zona jenuh itu semua pori terisi air. Permukaan air tanah itu yaitu batas zona jenuh. Lanjut. Aliran air tanah. Air mengalir dari tempat tinggi ke rendah bergerak sangat lambat. Sumur dan akuifer terbatas. Sumur artesi, air naik sendiri karena tekanan, permukaan potensiometri, sampai dengan tekanan air di akuifer terbatas. Pengisian dan pengurasan air tanah. Pengisian air hujan meresap ke bawah, kalau pengurasan itu air keluar lewat sungai, sumur, dan lain-lain. Contoh kasusnya akuifer Ogallala. Akuifer terbesar di AS, air digunakan lebih cepat dari pengisian, 70% bisa habis di tahun 2025. Kualitas air tanah itu umumnya bersih, tapi sulit dibersihkan jika tercemar, bisa tercemar alami atau arsenik logam atau oleh manusia atau limbah. Ancaman kontaminasi sumber pencemaran air tanah yaitu yang pertama limbah industri dan pertanian, yang kedua tempat sampah dan tambang, yang ketiga ada tangki bahan bakar bocor, dan yang terakhir sistem septik rusak. Oke, baik. Jadi yang terakhir adalah daftar referensi. Jadi kita mengambil dari beberapa referensi yaitu seperti krisis air, analisis tanah dan akuifer, penyebab banjir, kamus istilah air, komponen air tanah dan akuifer, dan beberapa dari link yang telah kami cantumkan. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.